ini WC sini nih, dia minta saran tuh. Kalau nggak minta saran kita tahu-tahu ngomong begitu, jangan. Itu namanya kita perbuatan fudul, ya. Fudul tuh sangat jelek dalam agama. Fa in nazara, kalau dia mandang juga melihat mindik-mindik celengak-celinguk begitu, faqad dammara, dia telah merusak agamanya. Wa man dammara, dan barang siapa yang merusak agamanya, faqad naqadal ahda, dia sudah melanggar perjanjian atas dasar keislamannya dia. Orang pasti tersinggung, ya, masuk ke rumah orang, mau kotor ke rumah orang, antepin be, udah. Jangan pakai rumah kotor banget nih rumah nih, ada begitu orang. Ya Allah, jangan, ya, jaga perasaan orang. Termasuk, ya, masuk ke suatu tempat masjid, kalau bisa jangan begini nih, jangan tuh ngatur-ngatur begitu. Dah, kecuali kita dipinta pendapat baru keluarin. Kalau bisa jangan begini, begini. Kalau enggak udah biarin aja, ya. Nanti akan ada perubahan dari kesadaran diri orang tersebut. Kemudian wala yahillu, dan tidak halal di muslimin, bagi orang muslim, yusalli, ngerjain salat, wa huwa hakinun, kebelet pipis tuh, hatta yukhaffifa, sampai dilegain dulu, buang dulu, ya, termasuk nahan kentut, baru takbir nih, Isya dah dapat 2 rakaat, batalin dulu, keburu soalnya ntar nyambung lagi. Kecuali udah tahiyat akhir, sayang dah tuh ya, tahanin dah tuh itu mah, gitu, tahan dah tuh. Kalau enggak ngepot keluar, kalau ngepot batal juga, gitu. Kemudian wala yahillu li muslimin, dan tidak halal bagi muslim an ya umma qauman, ngimamin suatu kaum, illa biiznihim, kecuali dengan izin kaum tersebut. Ujuk-ujuk imamin, bukan tempat dia, bukan wilayah dia, jangan. Ada ahli kampungnya, walaupun bacaannya pas-pasan, tetap dia berhak orang kampung. Cuman kalau yang masih begitu kudu ngaji lagi. Jadi biarpun dia masih kurang bagus, jangan kita patahkan semangatnya. Bagus ente, tinggal ditajemin. Nah, datang dah ke pengajian, tahsin, nggak apa-apa. Ustadz gimana? Tetap sah, dianggap jamaahnya tuh. Kadang-kadang orang yang bisa, kadang-kadang nggak maju, nyuruh yang kurang pas gitu. Dia nggak mana apa mandang itu berjamaahnya. Kalau kita ngikutin kemauan kita, mesti bersih kita bacaan, susah zaman sekarang, ya susah. Yang penting ada kemauan ngaji dah, begitu. Jadi nggak boleh kita tuh, ya, pindik-pindik mau tahu urusan orang, rumah tangga orang. Hatta kita lewat depan rumahnya nih, Ustadz Ruslan lewat bersama Ustadz Boy, tahu-tahu piring melayang, gumprang. Nah, kenapa tuh begini ya? Gitu kan? Nggak usah tahu menau, bagaimana jalan terusin. Jangan pakai ada apa ya? Ontong begitu. Kecuali teriak bini saya, tolong. Wah, KDRT nih. Baru Bang Dimas buka gerbangnya tuh. Tolongin. Ini mah nggak ada teriak-teriakan, cuman gelas melayang setengah losin, sendok mental 16, umpama nih mah ya. Antepin baik tuh urusan orang, rumah tangga orang. Jangan sok tau menau. Kenapa tuh ya? Kok begitu sih Ustadz Boy? Jangan. Ya, gitu. Termasuk di daerah masjid. Ini kalau bisa nih tempat mimbar jangan sini nih. Gak bagus nih. Jangan tuh. Tuh haram kita begitu sama orang lain. Kenapa? Urusan orang lain kita sok ngatur. Fudul namanya itu. Fudul. Agama, iya, bukan pengurus, bukan apa. Jangan, ya, gitu. Itu yang kedua tuh. Kemudian fa'in fa'ala, kalau dia ngerjain juga sholat ngimamin tanpa izin dari imam makmum yang lain, kubilat sholatuhum, diterima sholat makmumnya, waruddat sholatuhu, dan ditolak sholat dia. Nggak ada naik ke atas langit. Kenapa? Orang pada gedek, bukannya orang sini, bukan siapa-siapa ngimamin langsung. Kecuali padol silahkan, enggak itu aja. Begitu mandang kita, mandang guru, baru maju. Ada mah tetap cari yang abdol aja nih mah tetap. Biar kata dimajuin, tetap selagi masih ada orang situnya, orang situ abdol. Kita nyari keabdolan masalahnya. Ahli
pribumi gitu, ahli qaryah yang kita cari. Dan yang masih kurang-kurang bacanya terusin, tapi sambil ngaji lagi. Jangan males. Ibadur Rahman ada tahsin tuh, Ustaz Khoir. Di Al-Fahdi ada Ustaz Ridwan. Silahkan pilih yang mana, ya perbaiki bacaan kita begitu. Kalau Ustaz Salim alhamdulillah, atau Ustaz Salim nih belajar Ustaz Salim nih, ya makhrajnya tuh tiap hari dia buka. Silahkan yang lebih dekat mungkin sama Ustaz Salim Sungkan, nyebrang dah ke Ibadur Rahman atau ke An-Nasul Hadi begitu. Jadi nggak boleh kita ngatur-ngatur bacaan begini. Kalau bisa jangan begini, jangan Yasin, kita ini aja, jangan, biarin orang situ ngatur. Cuman kalau bacaan itu biasanya kalau buat yang senang-senang, gembira-gembira, maulid, tahlil, ontong Yasin. Kalau buat kematian, Yasin, tahlil, ontong muludan. Bacaannya begitu. Kenapa? Lagi kesusahan. Kalau maulid itu konotasi buat yang senang-senang. Kecuali haul pas bulan maulid, bapak meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, nggak apa-apa itu ya, bikin haul juga sambil baca maulid begitu, karena ada haulnya tuh, ada apa, bulan maulidnya begitu. Nah kita nggak usah ngatur-ngatur urusan orang lain, jangan, yaitu fudul namanya itu. Langsung pindah ke stabil oren yang pertama, tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala khamsatun laisa lahum salatun. Dari Anas bin Malik, hadis yang kedua, semoga Allah meridainya, dari baginda Rasul, beliau bersabda, khamsatun laisa lahum salatun. Ada 5 golongan manusia yang sholat yang nggak diterima. Sayang sholat cuman sekedar gugur kewajiban doangan, ya cuman hilang tuntutan di akhirat nanti, tapi nol pahalanya. Siapa gerangan? Yang pertama, al mar'atus sakhitatu ala zaujiha, perempuan yang kesel mulu, bini yang marah mulu sama lakinya. Tuh sholatnya cuman sekedar gugur kewajiban, urusan maisah, urusan nafkah, itu nggak akan diterima tapi nol pahalanya. Bini yang kesel baik sama lakinya, sholatnya diterima tapi pahalanya nol, sekedar gugur kewajiban doangan. Banyak tuh zaman sekarang karena maisah, karena nafkah. Tapi kalau keselnya karena perbuatan maksiat, nggak apa-apa, tetap sah. Contohnya, lakinya mabok melulu, udah punya anak perawan juga masih mabok baik, bini kesel begitu, nggak ngaruh itu mah, bagus malah. Atau bininya lakinya main judi mulu, begitu kan? Maka sama, itu pun perempuan tadi tetap sah sholatnya. Jadi marahnya karena apa? Karena Allah, bukan karena urusan maisah, bukan karena urusan nafkah salim, begitu. Awas tuh ya, gambar digaris besarin. Kemudian wal abdul abiku, dan yang kedua budak yang kabur dari tuannya, sholatnya nggak diterima. Ya kalau budak yang kabur dari tuannya, budak itu manusia, dibeli sama orang, jatuhlah dia mesti ngurusin si budak, si dudungannya. Ya makanya budak mah tidak kewajiban Jumat. Dia nggak Jumatan, nggak dosa budak mah, karena dia berkhidmat sama tuannya. Yang kedua, min sayyidhi, dari tuannya tuh, hatta yarji'a, sampai pulang lagi. Baru pas pulang diterima sholatnya. Yang ketiga, wal musarimu alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyamin. Yang ketiga adalah golongan yang marah-marahan kepada saudaranya, tidak ngomong ya kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Urusan sepele dibesar-besarin, ya kurang hormat, kurang adab alasannya, sampai tahunan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai belasan tahun marah. Yang begitu sholatnya nggak diterima. Biar dia kiai, biar dia ustadz, kenapa? Nggak mau maafin orang lain. Yang minta maaf gimana? Udah habis urusan,
Yang penting salah satunya kudu ada yang minta maaf. Sat, udah minta maaf sama dia tat, cuman nggak diterima, darin udah, ente udah gugur kewajiban minta maaf. Mereka itu nggak diterima sholat-sholatnya itu. Ya, walaupun gelarnya Profesor Doktor Kiai Haji Abuya, kenapa nggak mau maafin orang lain masalahnya? Berat, kasih maaf buat orang lain, biar gampang maafin orang lain agar diterima sholat kita. Kalau dua-duanya mangkereng, udah samanya dah tuh. Ya, satu mesti ngalah dan seorang guru tidak akan jatuh martabatnya minta maaf pada murid. Seorang kiai ajengan nggak akan jatuh derajat di hadapan Allah minta maaf sama muridnya, nggak akan jatuh. Cuman kalau mangkreng orang nggak mau maafin, udah urusan sama Allah nanti tuh. Selama sholat nggak diterima sholatnya, begitu. Sampai 7 kali lebaran nggak dimaafin juga umpamanya. Baik, kita lanjut. Jadi jangan sampai lebih dari 3 hari. Yang keempat, wa mudminul khamri. Dan yang keempat, orang yang nggak diterima sholatnya adalah artinya 0 pahalanya. Orang yang senantiasa masih doyan minum minuman keras, mabok-mabokan, baik dengan minuman maupun dengan obat lainnya, kayak ganja, ya BK, megadon, ya, atau dengan ekstasi, atau nyabu, atau ngeganja, begitu. Tuh nggak akan diterima. Ustadz mengajar umpamanya. Sebelum ngajar ngeliting itu 3 am pokoknya. Dari play begitu saat gue ngajar. Ya percuma, sholatnya nggak diterima, ilokan ngajar kitab, ngegelek dulu ya. Parah berarti yang begitu. Nggak diterima sholat itu. Ya, ngeganja dulu atau minum dulu gitu. Cuman bedanya kalau orang mabok minuman sama mabok gelek, lebih asik mabok gelek, nyantai. Kalau minuman mah galak dia tuh kadang-kadang. Ya apalagi pel, wah beringas. Kalau gele mah enak dia, nyantai dia. Cuman makan banyak dia tuh. Wa imamu qaumin, dan yang kelima imam suatu kaum. Seorang imam salat satu kaum, ya yusalli bihim, salat dengan mereka, dia jadi imam, wahum lahu karihun. Sedangkan makmum pada jelek, gedeg sama dia. Kenapa? Entah mulutnya comel sama orang, kata-katanya, atau kelakuannya kurang bagus. Imam pas begitu pulang jadi imam masih dikeluar jalanan pakai celana pendek. Ya, dengkul itu kemana-mana. Atau ngimamin tapi masih pakai jalan lepis tuh, celana lepis yang robek sini nih. Ada kan ya? Lagi itu pakai dompet, pakai rantai kemarin nih. Jaelah. Imam kayak begitu lagunya jangan. Bukan nggak boleh begitu. Kalau mau begitu jangan jadi imam dulu. Ya, yang penting apa tuh? Dalam rangka kita berpakaian disesuaikan. Terus dia mantan artis, ngapa tidak jadi imam? Cuman pas udah jadi imam, tinggalkan keartisannya. Ya, pemain film bagus. Bukan nggak boleh, silahkan. Ya, bahkan penyanyi, ya, dangdut, rocker, popper, begitu kan? Jadi imam, pas bacaannya, udah tinggalkan dunia dangdutannya. Fokus kepada hijrah kepada khusus jadi imam. Apalagi khotib tuh. Udah, jangan datang-datang lagi tempat dangdutan begitu. Ya, bukan nggak boleh, bukan. Kenapa? Ngejaga muruah dia sebagai imam. Imam masjid apa lagi? Bagi di khotib tuh, dah jangan. Nah, kalau masih begitu, makmum pada jelek, maka makmum diterima sholatnya, imam enggak diterima sholatnya. Sayang-sayang nyupirin Pak Dwi enggak digaji, kan kagak enak ya. Kita ada capek, belakayan ada kita, capean. Kenapa? Ngimamin. Ibarat kita nyopirin bis, enggak digaji. Lah, pegel yang ada tuh kita. Kenapa? Karena kelakuan kita bikin jelek orang. Kecuali makmum, salah satu makmum ada yang kesel nih. Ustadz Boy kesel Mas Salim. Dia baik jadi imam ya. Pribadi, sistem pribadi nih ya. Itu mah terusin Salim. Gak ngaruh, itu gak ngaruh. Ya, tetap sah Salim jadi imam. Kenapa? Itu dendam sentimen pribadi. Gak apa-apa itu mah. Lanjut ngimamin.
Ini mah gara-gara si imam masih kelakuannya kurang bagus begitu. Ya. Dan masih banyak contoh yang lain lagi. Terutama jadi khotib, jadi imam, jangan sampai ya pakai celana pendek keluar. Apalagi joget dangdutan. Ya, udah jangan deh tuh. Gak bagus. Bukan gak boleh. Silahkan mau dangdutan, jangan di umum, di rumah. Style musik, joget sama bini atau boleh tuh. Ya, menyalurkan apa hobinya, nggak apa-apa di rumah. Style karaokean Bang Ruslan. Sendirian sama bini berdua tuh, joget duaan, boleh tuh. Ini enggak, udah jadi imam masih joget juga depan umum begitu panggung, jangan. Udah bukan tempatnya lagi. Ente mau joget silahkan, salurkan jogetnya di mana? Di rumah. Bikin ada sound pakai apa tuh? Pakai karaokean. Joget sama bini berdua di rumah, silahkan. Imam tapi nggak apa-apa itu mah. Orang nggak lihat soalnya. Begitu, ya. Sah-sah saja begitu mah. Ini jadi imam masih enggak hadir atau joget dangdutan, jangan, ya. Dan yang berikutnya pindah ke stabilo yang orang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma salasatun yu'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri al-muadzinu wasyahidu wal mutawaffa yaumal jum'ati au fi lailatil jum'ati. Dari Abdullah bin Abbas, ya, Nabi telah bersabda, salah satu ada 3 golongan manusia yu'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri, yang Allah jaga daripada seksa kubur. Nih 3 golongan enggak dapat seksa kubur. Pas pembongkaran kena jalan, dibuka utuh jenazahnya. Siapa saja? Al-muadzinu, pertama tukang azan, baik di masjid maupun di musola, ya, azan, muadzin tuh muadzin, tuh azan tuh, ya, dapat pahala selamat daripada azab kubur, asal jangan ngarep-ngarep apa terlan, ya, jangan ngarep-ngarep pemberian. Jika dikasih ambil, itu rezeki tuh, ya, tahu-tahu bisa ajan dikasih nih, kemarin teh ajan Jumatan, ambil itu mah, jangan ngarep begitu. Kemudian wal mutawaffa yaumal jum'ah,